Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zakia Lazuardi dari kelas 9G nomor absen 34. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknologi ramah lingkungan, dan di video kali ini akan saya jelaskan tentang pengertian 5 contoh penerapan teknologi ramah lingkungan dan juga tempat atau lokasi dari 5 contoh penerapan teknologi ramah lingkungan ini. Jadi pengertian dari teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat diartikan sebagai salah satu upaya pemeliharaan lingkungan dari masalah pencemaran lingkungan. Kemudian bersifat hemat sumber daya lingkungan, sedikit mengeluarkan limbah, serta rendah resiko menimbulkan bencana, dan mampu meningkatkan penghematan energi dan juga mengurangi pencemaran lingkungan. Dan umumnya teknologi ramah lingkungan ini menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui seperti sinar matahari, angin, dan juga air. Kemudian contoh pertama penerapan teknologi ramah lingkungan ini yaitu sel surya. Sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau juga komponen yang bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Jadi salah satu aplikasi yang bisa kita terapkan yaitu sel surya yang bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing, yaitu di atas genteng. Sel surya ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti salah satunya yaitu bisa mengurangi globalisasi dan juga bisa mengurangi biaya kita untuk membayar listrik konvensional, dan juga sel surya ini menggunakan energi matahari yang bisa mengubah ke listrik. Kemudian contoh kedua dari penerapan teknologi ramah lingkungan yaitu biopori. Biopori adalah lubang silinder yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Lubang biopori berfungsi sebagai lubang resapan dan dibuat dengan tujuan untuk mengatasi genangan air. Cara kerjanya adalah meningkatkan daya resap air pada tanah. Biopori dibuat dengan melubangi tanah dan menimbunnya dengan menggunakan sampah organik. Penggunaan sampah organik bertujuan untuk menghasilkan kompos. Selain itu, sampah organik yang digunakan untuk menimbun lubang biopori juga bermanfaat untuk menghidupi fauna tanah. Sekarang saya sudah ada di Taman Maramis. Jadi di sini cocok untuk membuat pengaplikasian biopori, karena biopori itu merupakan lubang serapan agar lahan atau taman di sini tidak banjir lagi, kemudian tidak becek, dan juga biopori bisa mengurangi resiko kebanjiran dan juga bisa meningkatkan aktivitas biota tanah yang membuat tanah itu menjadi jauh lebih sehat dan juga subur, dan juga bisa mengurangi sampah-sampah organik. Kemudian contoh ketiga dari penerapan teknologi ramah lingkungan yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang lebih dikenal dengan singkatan PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air, yakni merubah energi potensi menjadi energi kinetik. Sekarang saya berada di sungai di samping Maramis. Di sini cocok untuk membangun PLTA atau hydropower karena aliran air yang cukup deras. Kemudian PLTA juga memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, seperti air yang tertampung di bendungannya juga dapat dijadikan cadangan untuk masyarakat. Kemudian PLTA ini mengambil dari energi gerak dari aliran air yang akan dirubah menjadi energi listrik. Kemudian contoh penerapan teknologi ramah lingkungan yang keempat ada kincir angin. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar seperti memompa air, untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Sekarang saya berada di sawah belakang rumah saya yang memiliki lahan yang sangat luas dan juga siklus angin yang sangat kencang dan bagus, sehingga saya rasa cocok untuk membangun PLTB atau kincir angin karena siklus angin yang sangat bagus, maka hal tersebut bisa menggerakkan kincir angin itu dengan baik. Kemudian salah satu manfaat yang bisa dihasilkan dari kincir angin yaitu seperti mengurangi global warming, terus mengurangi biaya listrik yang kita bayar untuk listrik konvensional, dan juga kita bisa mengurangi polusi udara. Contoh kelima dari
penerapan teknologi ramah lingkungan yaitu mobil surya atau solar car. Solar car ini energi utamanya berasal dari cahaya matahari. Jadi cara kerjanya, panas dari sinar matahari yang tersimpan di solar cell kemudian dialirkan ke baterai kontrol regulator atau BCL, yang setelah itu guna menambah arus dialirkan lagi ke aki, dan tenaga ini kemudian diolah di power inverter untuk mengubah dari AC ke DC. Dan cocok juga digunakan di tempat-tempat yang sudah tidak rimbun lagi seperti perkotaan yang padat penduduk dan panas seperti Surabaya ataupun Jakarta. Jadi sekarang kita sudah berada di Glaser, tempat yang merupakan tempat yang lumayan panas di kota Probolinggo, sehingga cocok untuk penerapan penggunaan mobil surya atau solar car, karena solar car sendiri membutuhkan tempat atau kota yang panas. Jadi sekian dari saya, semoga bisa dimengerti. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.